قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Ini bab apa ini? Judulnya خوف من الشرك. Babul Khaufi Minasyirik. Bab pembahasan hendaknya seorang takut dari kesyirikan. Coba lihat dalilnya, artikan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak mensyirikatkannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mensyirikatkannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini syahidnya yang potongan yang kedua ya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia melakukan kesyirikan. Ya, dia melakukan kesyirikan. Ya, antum coba lihat ini, laqiyahu. Laqiyahu fa'ilnya mana? Dhamir mustatir fihi. Hah? Jawazan takdiruhu huwa. Huwa ma'rifatun nakirah. Hah? Ma'rifah. Setelahnya jumlah. Berarti jumlah ini sebagai hal. Dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan. Maka apa yang terjadi? Dakhalan nar. Dia pasti masuk neraka. Bisa diperhatikan kalau syiriknya syirik asghar tidak akan kekal dalam neraka. Tapi kalau syiriknya syirik akbar maka kekal dalam neraka. Ini ancaman yang sangat keras yang membuat seorang takut dari melakukan kesyirikan. Bisa dipahami ini? Dan waw sini man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an, ini waw haliyah. Ya, siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal dalam keadaan dia sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melakukan kesyirikan sama sekali, maka dia pasti akan masuk surga. Ya. Ini muwahhid ya, orang-orang bertauhid. Ya. Bisa dipahami? Baik. Terus. قال الشارح شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى جابر أي هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي Al-Ansari Al-Sulami. السلمي صحابي جليل مكثر ابن صحابي مات بالمدينة بعد 70 وله 94 سنة. Subhanallah, panjang ya, panjang umurnya. Jabir, dia adalah Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari as-Sulami. Al-Ansari as-Sulami, sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis, putra dari sahabat yang wafat di Madinah setelah 70 Hijriah dan dia berumur sekitar 94 tahun. Ya, ini Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram. Saya ulangi, Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram radhiyallahu anhuma. Kenapa? Bapaknya yaitu Abdullah bin Amr bin Haram seorang sahabat. Ya, seorang sahabat juga. Dan ini beliau memiliki keutamaan yang luar biasa. Ini Abdullah bin Amr bin Haram, ya, meninggal dalam medan jihad, ya, syahid. Ya, gugur sebagai syuhada. Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Ya, karena kenapa? Dia dan bapaknya sahabat. Ini dikatakan mukthir. Apa mukthir ini? Jabir ini banyak meriwayatkan hadis. Nah, siapa yang masih ingat syairnya? Angkat tangan. Nah. Wa anasun. Siapa bisa ulang dari anak baru? Nah, ini paling belakang sampingnya Ahmad itu. Apa begitu? Hah? Hafal. Siapa? RB3. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa orang disebutkan? Hah? 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Murajaah yang kemarin Ustaz sudah kasih tahu. Ustaz Dzulqarnain. Tidak ada yang hafal.
Oh, sudah kutulis kemarin. Siapa minta tulis kemarin itu? Sudah hafal? Baca. Kasih besar. Wal habru. Satu lagi. Abu wa anasun wal habru kal khudri wa jabirun. Al mukthiruna fi riwayat al athar. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 7 orang. Dan apa yang disebutkan dalam syair ini sesuai dengan urutan jumlah hadisnya. Ya. Yang pertama Abu Hurairah. Yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Yang kedua yalihi Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Nomor 2. Nomor 3 wa Anasun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Hamzah. Yang ketiga wal habru. Habar yaitu Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Wal habru itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kelima kal Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya. Ada 3 orang sahabat yang namanya Sa'ad bin Malik. Siapa hafal? 3 orang sahabat namanya Sa'ad bin Malik. Ini sudah satu Abu Sa'id al-Khudri. Yang kedua Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang ketiga bapaknya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Bapaknya Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Sinan. 3 orang. Sudah. Yang kelima tadi Abu Sa'id al-Khudri. Yang kelima. Yang keenam wa Jabir. Nah inilah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Ya, Jabir pakai ba ya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Ini nomor 6. Yang ketujuh wa zaujatun Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi banyak. Siapa yang dimaksud? Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah, Ummul Mukminin. Ini muktsir ya, ini bahasa ya. Muktsir. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Antum bisa lihat rincian jumlahnya ini di kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu berapa ribunya itu beliau sebutkan. Abu Hurairah sekian ribu ya. Ibnu Umar sekian ribu, Anas sekian ribu, Aisyah sekian ribu, itu lengkap ya dengan puluhannya, dengan satuannya ya, ribuan, ratusan, satuan dan puluhan, itu lengkap semua. Nanti bisa lihat di situ ya. Beliau meninggal di Madinah ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu setelah tahun 70 Hijriah ya, 70 Hijriah. Beliau umurnya berapa? Arba'un wa tis'un, 94 tahun, hampir 100 tahun. Terus Man laki Allah ay man mata. Yaitu barang siapa yang wafat. Ya, barang siapa berjumpa dengan Allah artinya apa? Wafat, meninggal. Terus La yusyriku bihi ay lam yattakhidh ma'ahu syarikan fi uluhiyyati fil ilahiyyati wala fir rububiyyati. Yaitu tidak menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala sekutu baik dalam uluhiyah dan tidak pula dalam rububiyah. Terus Syai'an ay syirkan qalilan aw katsiran. Ya, itulah yusyriku bihi syai'an itu, perhatikan syai'an ini nakirah ma'rifah, ini syai'an. Oh jamaah. Nakirah ma'rifah sebelumnya la penafian. La yusyriku bihi syai'an, la nafiyah. Berarti apa syai'an ini? Maknanya umum, sedikit pun dia tidak melakukan kesyirikan dalam uluhiyah, begitu pula dalam rububiyah. Ingat ya, rububiyah itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur. Ya. Kapan dia masuk kesyirikan dalam rububiyah? Ya sudah, kafir. Begitu pula dalam ilahiyah, maksudnya ubudiyah, ibadah. Ya. Kapan dia melakukan kesyirikan dalam ibadah, dalam arti dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia kafir. Ya, musyrik kafir. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini dinafikan, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun dalam rububiyah dan uluhiyah. Paham ini? Bisa dipahami?
Baik. Nah, dia pasti akan masuk surga. Baik, terus yaitu syirik yang sedikit ataupun yang banyak. ini makna umumnya ya. Karena dia nakirah dalam susunan penafian. Beliau bilang sedikit maupun banyak, kecil maupun besar dan seterusnya, intinya umum semua. Ya, kesyirikan sedikit pun. Kalau misalnya dia dia selamat dari kesyirikan, syirik akbar dari rububiyah dan uluhiyah, maka dia masuk surga. Masuk surga bisa masuk surga pertama kali, atau bisa mungkin dia di neraka dulu disiksa tapi tetap masuk surga. Nah, ini bisa dipahami seperti itu. Baik. Dan ada orang sama sekali tidak pernah melakukan syirik akbar. Tapi mungkin bisa jadi dia banyak dosa. Ya, maka mungkin dia di neraka dahulu kemudian masuk surga. Tapi kalau pastinya pasti ya. Ya, kenapa? Ketika dia tidak melakukan kesyirikan syirik akbar, rububiyah dan uluhiyah, maksudnya tidak pernah menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka pasti tauhidnya masih ada. Bisa pahami? Tidak habis. Pasti dia akan masuk surga. Terus Al-ma'na al-ijmali lil hadithi ay anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata 'ala at-tauhid fadkhuluhul jannata maqtu'un bihi. baik. Coba lihat bahasanya, bahasa Syekh. Apa artinya? Makna global untuk hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang wafat di atas tauhid maka dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Ya, masuk surganya itu maqtu'un bihi, dipastikan. Dukhuluhul jannata, masuk surganya itu pasti. Nah, cuman ini dia langsung masuk surga atau tidak ini tidak disebutkan toh? Tidak dirinci kan? Ada rinciannya situ? Tidak ada. Nabi cuma bilang dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dengan catatan apa? Dia selamat dari syirik akbar. Bisa dipahami? Dia selamat dari syirik akbar. Insyaallah pasti masuk surga. Iya. Bisa dipahami nih? Ini yang saya jelaskan barusan. Ya, kalau misalnya dia punya banyak dosa, misalnya harus masuk neraka dulu, masuk neraka. Tapi pasti masuk surga? Pasti. Ini maktu bihi, maktu. Dipastikan. Jadi masuknya dia ke dalam surga pasti. Kenapa dia meninggal di atas tauhid? Ya, ini bahasa lain apa? Dia tidak melakukan kesyirikan syirik akbar. Bisa dipahami saudara? Ini bahasanya saja beda ya. Kan dalam hadis disebutkan apa? La yusyriku bihi syai'an. Di dalam syara apa? Alat tauhid. Sama saja. Sama saja. Ketika dia meninggal di atas tauhid, tidak melakukan syirik akbar, maka pasti masuk surga. Itu. Sama ya, redaksinya saja berbeda. Maknanya sama. Terus. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Subhanallah, ini boleh kasih rincian bagus ya. Perhatikan, ini sudah sering kita ulangi. Kalau dia adalah pelaku dosa besar dan dia mati dalam keadaan terus-menerus berada di atasnya. Apa maksudnya terus-menerus ini? Tidak bertobat sebelum meninggal. Terus? Maka dia berada di bawah kehendak Allah. Ini yang sering kita ulangi. Tahtal masyiah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini untuk musir, untuk orang yang terus-menerus di atas dosa besar dan tidak bertobat sebelum meninggal. Tahtal masyiah. Apa maksudnya? Baca. Fa in 'afa Allahu anhu dakhalaha awwalan. Jika Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini ya. Ini kita bilang tadi. Dia jelas di atas tauhid, tapi ternyata pelaku dosa besar. Kalau Allah maafkan, ampuni, dia langsung masuk surga. Bisa pahami nih? Kan dia tidak melakukan syirik akbar. Dia meninggal di atas tauhid, tapi pelaku dosa besar. Allah ampuni dosanya. Langsung masuk surga. Terus? Wa illa 'udziba fin nari tsumma ukhrij. Wa illa artikan? Kalau tidak dan jika tidak. Ini illa, ini bukan illa kecuali. Ini in tambahlah. In jika la tidak. Jika tidak, maksudnya jika Allah tidak ampuni, apa yang terjadi? Udziba finnar. Dia akan disiksa dalam neraka. Siapa dia ini? Orang yang meninggal di atas tauhid tapi pelaku dosa besar. Terus tinggal di situ terus disiksa.
thumma ukhrija minha wa udkhilal jannata, kemudian dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Kan Allah tidak ampuni itu berarti disiksa di neraka. Sudah tinggal di neraka selama-lamanya? Tidak. Dia akan dikeluarkan dari neraka wa udkhilal jannah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah makna sabda Nabi SAW, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ya, mungkin dia langsung masuk surga ketika Allah ampuni dosa-dosanya, atau mungkin disiksa dulu di neraka baru masuk surga. Syaratnya apa? La yusyrik bihi syai'an. Tidak melakukan kesyirikan, syirik akbar sama sekali. Ya. Alias apa? Bahasa lainnya dia meninggal di atas tauhid. Ini, pegang baik-baik ya. Pegang baik-baik. Kalau kita meninggal di atas tauhid, subhanallah, pasti happy ending. Kalau orang Korea bilang, orang Korea, orang apa? Pasti akhirnya kebahagiaan. Iya, pasti itu. Karena pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi kalau meninggal di atas kesyirikan, luar biasa. Ya. Biar kisah hidupnya indah, ya. Akhirnya neraka. Naudzubillah, ya, hati-hati. Ini sisa kita pertahankan sampai ajal datang menjemput. Karena syaratnya apa? Man laqiyah. Ya, siapa yang berjumpa dengan Allah, ini yang jadi titik penentuan. Kapan kita bisa berhasil meninggal ya di atas Islam, di atas tauhid? Subhanallah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus. Wa anna man mata 'ala syirkil akbari. Coba bahasanya Syekh. Syirik akbar. Coba lihat. Ulang. Wa anna man mata 'ala syirkil akbari. Terus. La yakhludu la yadkhulul jannata wa la yanalu. Situ dulu. Artikan. Dan sesungguhnya barang siapa. Ini ataf ke mana ini anna? Siapa yang tahu? Ayo. Semua, kullukum. Semua orang mau senior, junior terus. Yukhbiruna, atau ke sini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan kepada kita, anna man mata 'ala syirkil akbari la yadkhulul jannata. Ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang meninggal di atas syirik akbar, garis bawah itu ya, maka dia tidak akan masuk surga. Alhamdulillah. Inilah apa yang kita sebutkan kemarin. Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ini tidak akan masuk surga. Kapan? Ketika dia meninggal di atas syirik akbar. Dalam keadaan dia belum bertobat sebelumnya. Terus? Wala yanaluhu minallahi rahmatun wa yakhludu fin nari. Artinya? Dan dia tidak diberikan rahmat dari Allah dan dikekalkan dalam neraka. Ya, dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah dan dia akan kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, antum baca-baca itu bagaimana penduduk neraka siksanya. Ya, orang bilang sisa jaki, tidak ada kata sisa orang di neraka. Ya. Ya, orang Makassar ya, sisa jaki. Ya. Oh, sisa jaki baru kau tidak sholat, kamu ya. Paham ini? Dan seterusnya dari dosa dan maksiat. Ingat, yang paling sisa orang di mana? Di neraka. Ya, bukan di dunia. Itu bisa dipahamkan kepada orang-orang yang pakai istilah-istilah begitu. Ya, sambil bercanda ya. Sesa di. Tapi tidak ada yang lebih sesa daripada siksaan neraka. Itu sesa asli sesa itu. Bisa dipahami? Baik, lanjut. Wa in kana syirkan asghara dakhala an-nar. In lam yakun terus in lam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun lakin la yukhalladu fiha. Ini rincian kita sebutkan tadi ya. Kalau dia adalah pelaku dosa syirik kecil, maka maksudnya dia meninggal bukan di atas syirik akbar tapi syirik asghar. Maka apa kata Syekh? Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, maka pasti dia akan masuk neraka. Kapan itu? Illam yakun ma'ahu hasanatun rajihah. Kalau dia tidak memiliki kebaikan yang mengalahkan
Kan dia masih muslim ini toh? Ada syiriknya, syirik asghar. Ya, berarti kan ditimbang. Timbang. Kalau dia tidak memiliki kebaikan yang mengalahkan berat kejelekannya, maka pasti masuk neraka. Tapi lakin la yukhalladu fiha. Akan tetapi dia tidak akan kekal. Kenapa? Masih ada tauhid. Syiriknya cuma syirik asghar. Tapi dia ngeri juga ya. Ancamannya neraka. Ya, itu. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadis untuk bab. Anna fihi taghlidha fi nahyi 'anil syirki mimma yujibu shiddatal khawfi minhu. Kenapa taglidha di fathah? Kenapa di fathah? Isimnya anna. Isim anna. Jangan takut. Isim anna. Bagus. Padanya terdapat besarnya larangan dari kesyirikan, dari apa-apa yang mengharuskan besarnya rasa takut darinya. Ya, jadi taglid itu dari golid, dahsyat, kerasnya larangan dari kesyirikan. Yang mengharuskan kita sangat takut terhadap kesyirikan tersebut. Taglid, ya dahsyatnya, kerasnya larangan dari dosa syirik. Yang mengharuskan apa kita? Semakin takut, sangat takut terhadap kesyirikan. Ini bukan dosa biasa ya. Ya, dia al-kabair, dosa besar, tapi dia yang paling atas. Ya, dia paling atas. Terakhir faedah. Ma yustafadu minal hadith. Apa yang dipetik faedah dari hadis? Al-awwalu wujubul khawfi minasyirki li'anna an-najata. Artikan dulu. Wajibnya takut dari kesyirikan. Li'anna an-najata minan nari masyrutatun bisalamati minasyirki. Karena bahwasanya keselamatan dari neraka dipersyaratkan dengan selamat dari kesyirikan. Ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Karena kenapa? Kapan kita tidak memiliki takut dari kesyirikan, maka ya na'udzubillah. Di sinilah hati-hati. Ini perhatikan ya. Bagaimana seorang takut dari suatu perkara yang dia tidak punya ilmu padanya. Bisa enggak kira-kira? Sekarang saya tanya, orang bisa takut pada suatu perkara, kenapa? Karena dia tahu ada bahaya. Ada ilmu tentang bahaya yang ditakuti. Coba antum bayangkan. Mungkinkah orang takut syirik kalau dia tidak belajar tentang bahaya syirik? Mungkinkah? Oh jamaah, mungkinkah? Mungkinkah? Tidak mungkin. Oleh karena jangan heran, kaum muslimin KTP Islam tapi subhanallah. Ya, bergelut dengan kesyirikan siang dan malam. Kenapa bisa? Ya, kalau orang Makassar bilang tena malakna, kok tena malakna ke tena nasing? Ya, dia tidak takut karena dia tidak tahu. Bisa dipahami? Kita kasih tahu saja baik diterima. Ya, bisa dipahami? Kenapa dia berani? Karena dia tidak punya ilmu tentangnya. Tapi coba orang punya ilmu. Tidak usah perkara agama, perkara dunia saja. Ya. Dia punya ilmu kedokteran. Ini ada virus begini. Oh dia tahu. Pakai masker, pakai apa. Apa pakai masker apa? Dia punya ilmu. Ini bakteri, Ustadz, virus kalau begini bisa begini. Ilmunya mengharuskan dia takut. Kalau kita biar SMA tidak tamat. Bisa pahami? Apa tahu ini virus. Ya saramba saja. Hantam saja. Itu. Beda. Kenapa? Beda ilmunya. Kita juga begitu. Kenapa kita takut sekali melakukan kesyirikan? Karena kita tahu ilmunya begini. Neraka ini, neraka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Loh orang lain Ustaz, siang malam dia bikin begini. Ya karena dia tidak tahu ilmu. Jadi kembali kepada ilmu. Ya, araftu syarra la lisyarr. Itu. Walakin litawakki. Wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa' fi. Ya, hati-hati. Terus Atsani annahu laisa ibratu bi kathratil amali wa innama ibratu bi salamati minasyirki. Subhanallah. Coba lihat. Yang kedua, bahwasanya bukanlah parameter itu dengan banyaknya amalan, akan tetapi parameter itu dengan selamat dari kesyirikan. Barometer. Ukuran. Ibro itu diterjemahkan, teman kita terjemahkan barometer, ukuran. Ya, yang jadi barometer bukanlah banyaknya amalan. Ayo Ustaz, yang penting saya banyak sedekah.
Yang penting saya banyak tahlilan sampai 1000 kali. Ya, dan seterusnya. Yang penting saya baca itu, bukan itu. Yang jadi ibrah, yang jadi barometer patokan adalah bagaimana kita bisa selamat dari kesyirikan. Kalau selamat dari kesyirikan pasti masuk surga. Oh jamaah, selamat dari syirik pasti masuk surga? Pasti masuk surga? Pasti. Ustaz banyak dosanya Ustaz. Iya, singgah di neraka tapi pasti masuk surga. Itu pun tahtal masyi. Tapi kalau Allah bilang tidak, saya ampuni, langsung mau ke masuk surga. Apa? Hah? Itu kalau selamat dari syirik. Tapi kalau biar banyak amalanmu, oh amalannya sebesar gunung, subhanallah. Tapi ada syirik akbar. Apa yang terjadi? Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nauzubillah. Banyak amalannya tapi satu kesyirikan, nah hancurkan semuanya. Kalah bom atom. Kalau bom atom cuman Hiroshima dan Nagasaki yang hancur. Kalau ini kesyirikan, habis semua amalannya. Syirik akbar ya, hati-hati. Jangan ketawa-ketawa, habis semua itu. Ya, satu kali dia berdoa kepada selain Allah, ruku sujud kepada selain Allah dan seterusnya, itu bisa hancur seluruh amalannya. Terus. Ats-tsalitsu bayanu ma'na la ilaha illallah wa annahu tarku syirki wa ifradullah bil ibadati. Subhanallah. Coba lihat ya. Apa artinya? Yang ketiga, penjelasan makna la ilaha illallah. Ini penjelasan makna la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah sekali lagi ini banyak orang tidak paham maknanya. Menerjemahkan saja sudah salah ya. Apalagi maknanya, rukunnya, syaratnya, konsekuensinya, jauh. Ya, ini bedanya kita dengan orang dulu. Ya, parahnya kesyirikan orang sekarang, mereka itu pada jahil, pada tidak tahu tentang makna la ilaha illallah, kandungan la ilaha, konsekuensi la ilaha. Berbeda orang dulu. Musyrik memang tapi deh. Ya. Paham ini? Saking pahamnya malah tentang la ilaha illallah tidak mau diucapkan. Aja'alal alihata ilaha wahida dan seterusnya. Ya, inna hadza la syai'un ujab. Itu saking pahamnya tentang la ilaha illallah. Kalau kita terbalik. Ya, jahil, tidak paham, tidak mengerti apa makna la ilaha illallah, apa konsekuensinya tidak tahu. Jadi dia ucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya berbalik 180 derajat dengan syahadat la ilaha illallahnya. Apa itu makna la ilaha illallah? Dan bahwasanya dia adalah meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha meninggalkan kesyirikan. Nafi. La ilaha maknanya yang pertama meninggalkan semua bentuk kesyirikan, syirik akbar asghar. Illallah itu ifradullah bil ibadah. Memberikan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nafyu wal isbat ada dalam Salatul Usul nanti. Ada dalam kitab Salatul Usul. Terus Ar-rabi'u qurbun najati wan nari minal 'abdi wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illa al-mautu. Yang keempat, dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba dan bahwasanya tidak ada perantara antaranya dan antaranya kecuali kematian. Bainahu, siapa ini hu? Bainahu, siapa ini? Oh jamaah, siapa ini? Hamba. Huma neraka dan surga, surga dan neraka. Jadi dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Kenapa bisa dikatakan? Karena tidak ada jarak antara dia dengan surga atau dia dengan neraka kecuali kematian. Karena Nabi bilang apa? Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, dia meninggal di atas tauhid masuk surga. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia melakukan kesyirikan masuk neraka. Coba lihat. Dekat sekali. Baik, terus terakhir. Al-khamisu fadilatu man salima minasyirki. Yang kelima adalah keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ya, apa keutamaannya? Ruding. Apa keutamaannya? Apa itu? Pasti masuk surga. Dakhalal jannah kata Nabi SAW. Pasti itu. Ya. Bisa paham ini? Kalau dia selamat dari kesyirikan pasti masuk surga. Baik. Sekian subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.